Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ustaz, ustazah, khusus Bapak Peneu, Panewon, Godean, dan Pak Danramil, juga ada Pak Kapolsek, dan Ubi Pondok itu Pak Mujiono, Pak Joko Mujiono. Nah, beri tambahan nama depannya ini biar nanti mikir ke ustaz-ustazah kelali nek mikir ke dewe. Itu keistimewaan beliau. Kita garap ini ya orang dombrong. Kalau oleh garap harus awet biaya. Nah, saya akan menyampaikan, ada Pak Lurah juga, alhamdulillah. Pak Lurah. Ini yang hadir dibatasi, kalau tidak dibudak katanya. Saya sudah tanya jumlah unit di Godean ini berapa? Jawabannya jumlah unit itu ada 94 unit katanya. Yang gabung itu Pak. Yang bergabung, mantan unit-unit yang tidak bergabung. Ya, 94 unit, jumlah ustadznya ada 542 ustadz. 542 ustadz, kalau per ustadz menangani 10 santri, ini berarti ada 5 ribuan santri di Godean ini. Saya hitung-hitung ini kalau Pak Camat, saya pakai Pak Camat aja yang lebih familiar buat telinga saya. Pak Camat ini harus menyediakan honor ya, per ustadz 1 juta. Ya, per ustadz 1 juta. Ini loh, di bawah UMR itu. Ya, separuh UMR itu 1 juta, itu berarti Pak Camat harus menyediakan uang 542 juta per bulan, berarti setengah miliar ya. Aku lagi sebulan, nah setahun 12 kali berarti 6 miliar. Berhubung Pak Camat itu orangnya diakan, berarti sedikit dibalik ini ustadz-ustazah nyumbang Pak Camat, dan Pak Lurah juga ya, sebanyak 6 miliar setiap tahun, dan itu tidak ikhlas gak apa-apa, tetap dapat pahala. Kalau ada Pak Kiai ketika ada amalnya sepenting ikhlas, orang kita sithik. Nah, corong lo tak kalah itu. Yang penting akeh, ora usah ikhlas ora apa-apa. Nek ditakoni dalile napa, Pak? Kulo iki dosen hadis di UIN. Tambah kadang-kadang dosen Al-Qur'an. Kurang apa toh? Toh? Dosen hadis, dosen Al-Qur'an di UIN. Universitas Insyaallah Negeri. Nah, ternyata saya buka-buka kitab Riyadhus Shalihin. Di kitab Riyadhus Shalihin itu ada hadis, ada babul ikhlas. Dan bab ikhlas itu di sana saya temukan hadis. Petani menanam padi, padinya dimakan burung, oleh Allah dihitung sebagai sedekah. Ya, saya tanya, petaninya ikhlas ya? Orang ikhlas waktu itu. Jelas ya? Yakin kalau petani ini orang ikhlas, kecekel manuknya dijuing-juing. Ya. Jadi yang penting beramal itu banyak dulu, ikhlasnya menyusul. Nah begitu. Setelah padinya dimakan burung, oleh petaninya ngomong, sudahlah saya ikhlaskan. Oh, dapat pahala. Begitu ya, ini
Sing ngandhake ngoten niku ora mung kula lho niku. Ning Imam Nawawi. Imam Nawawi itu memberikan penjelasan amal itu ikhlasnya bisa menyusul. Jadi para ustadz-ustadzah lebih baik mengajar tidak ikhlas daripada ikhlas tidak mengajar. Toh nyatanya santri-santri yang diulang ustadz orang ikhlas, nyatanya ya bisa maca Quran kok. Orang ustadz orang ikhlas terus ora bisa maca Quran. Kan tidak. Ya kan? Lebih baik mengajar tidak ikhlas enggak apa-apa. Kamu kok mau-maunya mengajar kok? Ikhlas kok kamu enggak ikhlas. Kok gelem orang noliane. Dia meneh. Ya. Apa kowe iki paling fasih kok ora fasih. Sing fasih-fasih iki ora gelem mulang. Anane yo ngene iki. Maka berlaku kaidah tiada rotan akar pun jadi. Tiada akar gedebok-gedebok ya ora apa-apa. Ya. Gitu. Ada cerita menarik nih buat saya pribadi. Saya itu mulang nang Wonosari di Setayu. Dulu namanya Setiti, sekarang jadi Setayu. Ada mahasiswa dari Tepus sana itu semester sarjana itu kalau mau Al-Quran ora iso. Waduh, kok ngene kowe? Yo, lagi maca Iqra ora aku. Tak ulang, angel banget. Wes akhirnya melas aku. Wes baca apik. Wes dilulus wae. Lulus dia. Beberapa tahun kemudian saya mengantar mahasiswa KKN ke Tepus. Di sana diperkenalkan dengan warga masyarakat. Ternyata di antara warga masyarakat yang ada itu, anak itu ada di situ. Jadi apa kamu di sini? Saya Pak, jadi tokoh masyarakat. Luar biasa. Apa tenang ya? Tokoh masyarakat sebagai apa? Sebagai ketua takmir masjid. Masa Quran elek ngono kae jadi ketua takmir. Jawabannya apa dia? Pak, Bapak jangan cari. Ada nggak orang yang lebih fasih dari saya? Saya di sini Pak paling fasih. Mau yang mana paling fasih? Oke. Lalu terus akan deh kalau bisi-bisi Pak. Sajane kula niku dosa wonten Pak. Wong kula kaya nonton niku jangan elek-elek ngoten niku terus dadi takmir, dadi imam itu dosa mboten. Tak jawab, Anda akan masuk surga lebih dulu daripada saya. Duh kok iso Pak? Karena sampean termasuk as-sabiqunal awwalun. Golongan perintis. Sapi-api aku, saya itu penerus. Sapi-api aku ini mau penerus. Penerus itu kalah kalau saya merintis. Begitu, hebat kamu. Saya peluk-peluk dia, wah bangga senang. Nggih Pak matur nuwun, nek buatan jenengan ngoten niku ora iso maca Quran blas. Ini gara-gara jenengan kula ora kita doa beradul coba jadi ustaz begini. Jadi kesimpulannya juga jenengan nek pengen jadi ustaz sing apik, sing kondang. Jangan digoda. Tapi pergilah ke Tepus, Rongkong, di sana langsung jadi ustaz. Jadi ustaz kondang. Begitu ya kan. Ini menarik ini ya. Ini tentang ustadz ada di Kodean ya. Saya sangat terima kasih, berbangga. Ternyata sumbangan sampean ke Pak Camat ya tadi 6 miliar. Ora main-main to itu. Lan ora ikhlas, ora wowo. Sing penting mulang Quran terus ngakeh deh. Galileo mon kula aturke Galileo. Soal bener salah urusannya Gus Baha, wong kula ya niru Gus Baha niku. Ora sing tak tiru jumlah nih. Gus Baha yang ngendikaken ngoten iki. Oke. Dan ini maksud ke materi. Kalau mau nulis nih, ya. Judulnya 7 indikator keberhasilan Ramadan. Saya mulai dari nomor 1. Waktu saya sampai jam 9
9.30 tit. Tit. Oleh saya langsung pamit terus bablas ngaglik. Ya, ngaglik, betul. Ya. Saya tidak ngisi, tapi nanti di sana saya sebagai ketua tadarusan TKS Butsi, mantan TKS Butsi. Jadi saya dulu menjadi tenaga kerja sukarela, Badan Urusan Tenaga Kerja Sukarela Indonesia. Oh, main-main loh. Yang tanda tangan saya itu piagamnya itu Pak Sudomo sebagai Menteri Tenaga Kerja. Karena Pak Domo yang tanda tangan dulu, Pak Domo itu hebat. Gitu. Begitu saya daftar kemanapun diterima akhirnya. Saya punya SK resmi 3. Pertama guru SMP di Godean, di betul saya itu jalannya yang meturin itu bapak itu. Tempel SMP Negeri 2 tempel 2 bulan mau bayar keluar saya, terus daftar mulai jadi guru SMA Negeri Batam 10 bulan keluar, terus dapat SK di IAIN. Nah, milih IAIN itu, milih dosen, ternyata bayarannya lebih banyak dari dosen. Dosen itu luwih renes bayarannya. Guru TK kan bayarannya sini ya guru TK itu. Ya. Mengapa guru TK bayarannya sini? Karena pahalanya lebih besar. Dan saya milih yang bayarnya lebih banyak, walaupun pahalanya lebih kecil. Ya karena bisa soalnya. Ya. Kita mulai dari nomor 1. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan ibadah puasa di tahun 1445 Hijriah. Bapak-bapak biasanya rampung. Ibu-ibu, bapak ini masih muda-muda, biasanya tidak rampung. Kalau rampung malah dicurigai. Ya. Dan seterusnya nanti dibaca. Nomor 2, cepat dong. Nomor 2. Seusai bulan Ramadan otomatis Islam masuk bulan Syawal. Istilah Syawal itu dari kata sala yasulu saulan, yang artinya meningkat. Itu saya kaji-kaji itu ternyata makna Syawal itu memang betul meningkat. Yang meningkat itu apanya? Ternyata di bulan Syawal itu biasanya unta-unta itu birahi. Biasanya itu tandanya birahi itu adalah buntutnya naik ke atas, begitu. Asal usulnya begitu, ya. Nah, kemudian di bulan itu diberi nama Syawal, yang artinya bulan-bulan buntut unta naik ke atas. Tapi ya cocok juga ternyata. Apa-apa dicocok-cocokkan itu ya cocok juga, ya kan? Ya. Jadi unta ya, saya ingat. Kenapa toh hewan itu diberi nama unta itu? Asal usulnya ternyata dari orang Jogja. Orang Jogja pergi haji, ya, di sana nggak pernah melihat hewan unta. Terus tanya sama orang Arab, doro, menikah hewan menopo doro. Orang Arab ditanya doro kan nggak paham. Terus orang Arabnya takon, man anta, man apa? Siapa anta? Kamu man anta? Oh unta. Terus sampai sekarang namanya unta itu. Bertanya nggak? Ya kalau bertanya katanya bodoh itu. Tapi banyak hal yang diutak-atik gatel kok. Ini yang di atas saya ini namanya kepala ini, kepala. Di pohon itu namanya kelapa. Ya, yang di pohon kelapa. Di atas kepala saya ini ada rambut. Di atas kelapa ada sabut. Sabut tuh. Ya. Ternyata sabutnya hilang, kelihatan batoknya. Rambutnya hilang, kelihatan botaknya. Jangan itu. Bisa
namanya peningkatan, sudahlah ikuti saja meningkat begitu, karena memang di bulan Ramadan bukan penggembelengan. Romido Yarmagu Romdon, salah ya nggak apa-apa lah. Bom terima Ustaz TWA nggak apa-apa. Ustaz TWA salah biasa lah. Tapi belum mulang, gitu. Bilang benar terus malah atau mulang. Nah, Ramadan itu penggembelengan. Jadi kita digembleng selama bulan Ramadan, dipanasi, gitu. Setelah panas, besi itu akan dicetak menjadi apapun yang dikehendaki. Oleh Allah akan dicetak la'allakum tattaqun, dicetak menjadi orang yang bertakwa. Nah, apa yang perlu meningkat? Ada di halaman 2. Nomor 4. Menurut saya sekurang-kurangnya ada 7 indikator yang bisa dijadikan tolok ukur. 1. Peningkatan keimanan dan ketakwaan. Iman dan takwa kita semakin meningkat. Yang kedua, semangat sholat berjamaah. Yang ketiga, semangat mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya tentu saja. Yang keempat, menjadi lebih bermanfaat untuk orang lain. Yang kelima, semangat menuntut ilmu dan pengetahuan, iptek. Yang F, berkobarnya semangat juang. Dan yang ketujuh, semakin kokohnya persatuan dan kesatuan di antara kita. Sekarang nomor 5, halaman 2. La'allakum tattaqun. Ketakwaannya meningkat. Ada 5 tanda takwa menurut para ahli sufi. Pendekatannya sufistik itu mengatakan tanda takwa itu adalah molimo. Molimo itu ada yang baik, ada yang buruk. Molimo yang buruk itu adalah 1, apa yuk? Maling, jual. Dan apa loh? Carikan jejak, Pak. Kalau Pak Polisi itu harus hafal itu, karena pekerjaannya ngawasi itu, ya. Kalau Pak Polisi nggak hafal bahaya. Tapi kalau Ustadz hafal, saya curigai. Molimo yang baik itu adalah 1, mahabbatullah. Semakin cinta kepada Allah. Tanda cinta itu selalu berharap panggilan dari si dia. Ya, pokoknya kalau sudah cinta itu kata goblok itu telek kucing aja rasa coklat. Gitu. Ya, begitu sedang santai, sedang enak, sedang ngomong TV sing apik, begitu dapat WA dari si dia, Mas, tolong aku terkirim pasar. Wah, langsung semangat. Oh yo, siap. Wes ngeterke barang ngono pas aku ditokok bakso. Oh iya, aduh semangat kowe bakso. Jeneli banget to. Wes jadi tukang ojek. Nopo kowe bakso. Ya, semangat tetap. Karena apa? Karena cinta. Cinta itu kalau kucing ada rasa coklatnya begitu. Demikian pula kita kalau sudah mahabbah kepada Allah, begitu siap menunggu panggilan Allah setiap hari paling tidak 5 kali. Nanti panggilan yang terakhir ada, masih lama kalau untuk saya. Ya, untuk saya insya Allah masih lama. Kalau untuk Pak Mujiolo nggak tahu. Kita lomba nanti mana yang lebih dulu. Ya, jadi mahabbatullah. Dan sandal cinta lagi itu selalu berharap datangnya surat dari si dia. Saya dulu di pesantren Kerapia, kalau ada datang ini bos, langsung santri-santri dong melayu kabeh. Barangkali ada surat dari si dia. Kalau nggak ada surat dari si dia, kecewa, ya kan? Nah, ini Allah sudah kirim surat kepada kita sebanyak berapa surat? 114 surat. Tentu kita akan selalu membaca termasuk mempelajarinya. Itu adalah cinta. Yang kedua adalah muraqabatullah. Muraqabatullah itu selalu merasa di bawah pengawasan Allah. Wah, ini ya kalau orang punya jiwa muraqabatullah ini
Ya, hidupnya akan hati-hati karena selalu diawasi oleh Allah. Ada seorang santri tanya kepada kiainya, "Pak Yai, bolehkah saya maksiat?" "Mau maksiat apa kamu?" "Ya, mau pacaran lah." Kiainya jawabnya, "Oh, boleh saja. Mau maksiat, mau jungkir balik, mau zina, mau apapun di dunia ini kamu boleh. Asal syaratnya satu." "Syaratnya apa Pak Yai?" "Asal jangan dilihat Allah." Loh, gimana caranya? Ya terserah. Begitu. Asal tidak dilihat Allah. Ini kalau ada jiwa seperti ini, Indonesia ini mesti terbebas dari korupsi. Ya, terbebas dari apa namanya kecurangan dan hilang semua. Indonesia ini masih terkenal korupsinya. Diakui ini oleh Pak Jokowi sendiri, diakui. Ya, oleh pejabat-pejabat ini ya sambil korupsi sambil mengakui juga. Iya, saya juga korupsi. Maka kata Pak Amin Rais, para pejabat Indonesia ini kalau mau haji boleh, silakan mau haji boleh, mau umroh boleh, di haji ada tawaf boleh, di haji ada bawa, di haji ada sa'i boleh. Yang tidak boleh dilakukan itu adalah melempar jumroh, karena ada ketentuan sesama bis kota dilarang saling melempar, dilarang saling mendahului, sesama setan dilarang saling melempar. Begitu dia mau melempar itu yang ada di sana, pondok. Ini kata Pak Amin Rais, pasti nggak berani begitu. Ya. Kemudian yang ketiga itu muqarabatullah, selalu merasa dekat dengan Allah, itu muqarabatullah. Ya, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah saat bersembunyi di gua Sur bersama Abu Bakar. Abu Bakar digigit ular, ada yang mengatakan digigit jengking, pokoknya loro lah. Terus bersembunyi, akhirnya menangis, netesi Rasulullah, dan Rasulullah kemudian terbangun. Rasulullah berkata, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan khawatir, sesungguhnya Allah bersama kita. Kemudian yang berikutnya adalah ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu jiwa yang melihat Allah. Ya. Waktu Nabi ditanya mal ihsan, Nabi menjawab antakbudallah ka'annaka tarah, wa illam takun tarah wa innahu yarah. Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau nggak bisa, yakinlah Allah melihat kamu. Nah, ini ma'rifatullah. Yang terakhir mardhatullah. Mardhatullah itu orientasi hidupnya mencari ridho Allah. Orang itu kalau mau menjurusi, bahasa Indonesianya jurusi itu apa? Kalau mau menjurusi kata orang, itu orang rampung-rampung. Ceritanya itu ada seorang kakek bersama cucunya pergi keluar kota, namun yang ada hanya kendaraan keledai kecil. Kata sang kakek, cucu, kamu yang naik, saya yang jalan kaki. Sedang jalan beberapa meter, ada orang yang ngalok-ngalok. Cah cilik ini orang di sopan santun, masuk mbakmu kan laku, gue malah tingkring kendaraan. Kata kakek, ternyata ada yang ngalok-ngalok. Sekarang saya yang naik, kamu yang jalan kaki. Sedang jalan beberapa meter, ada yang ngaloi lagi. Wah, wong tua ini orang itu rasa welas asih. Taruh cah cilik kaya sampean mbah gitu. Masa putune cilik ngono pun pelaku malah sampean tingkring. Wah, nek ana sing alok-alok saiki ayo pelaku bareng wae. Ya pelaku bareng wae ana sing ngaloki meneh. Wong meneh bodho kaya sampean ngono iki. Masa ana kendaraan kok malah pelaku. Nek ana
sing ngaloki. Lagi tumpaki bareng yo. Tumpaki bareng wong loro numpak kabeh. Lagi mlaku sithik ana sing ngalok. Wonge ora duwe priki hewanan kaya sampeyan. Mosok jalan cilik tumpaki wong loro. Ana sing ngalok meneh. Saiki apike? Jarane dipikul wong loro. Akhirnya jarane dipikul. Sepanjang jalan itu malah dialoki wong-wong. Wah, ana medan. Mosok jalan kudune tumpaki malah jarane numpak wong. Wis entek iki ceritane. Wis rampung enggak? Artinya kesimpulannya apa? Wong ini durusi kata orang ramai. Maka yang penting buat kita alat ukurnya adalah mencari ridho Allah. Mulang ngaji segep daloki Allah segepe besok gede dari teroris we. Ora peduli. Gitu menawa dadi teroris kok malah dadi apa ora peduli. Yang penting Allah ridho. Kok gelem-geleme mulang ngaji ora dibayar. Ora penting, yang penting mencari ridho Allah. Begitu. Jadi alat ukurnya adalah ridho Allah. Itulah yang namanya takwa. Ya, waktunya tinggal 7 menit. Ora kudu rampung ini. Ya. Nomor 6, indikator kedua meningkatnya semangat sholat berjamaah di masjid. Sholat berjamaah di masjid itu nggak usah ikhlas, nggak apa-apa. Yang penting jamaah. Begitu. Saya sering sholat jamaah di masjid itu orang ikhlas itu. Bal-balannya apa? Real Madrid lawan Barcelona. Biasanya gitu dulu. Mulainya jam 3 pagi. Anak saya Pak, salah satunya saya ajak itu untuk nyupiri saya. Gitu. Tak papat lanang kabeh. Karena saya di rumah itu punya TV 2. Tidak bisa hanya punya TV 1. Karena TV yang satu, TV yang besar yang bagus adalah untuk bapak dan anaknya nonton bar. TV sing elek Bang Pawon untuk istri saya nonton sinetron. Dan nikmati bareng-bareng. Begitu lagi rame-rame ini bal-balan, masjidnya komat ya, komat subuh. Wah, dan orang fisiologi persepak bolaan ya, saya ngomati itu. Anak saya bilang, ayo Pak, kayak contoh di masjid Pak. Waduh, kiloko lagi. Hanya saya berangkat ke masjid. Begitu saya takbir Allahu Akbar itu sing tak eling-eling ora Gusti Allah. Tak eling-eling bal-balane. Wis ngurke Messi apa Ronaldo ya. Ya. Blas ora kelingan Gusti Allah. Iya ini. Saya pikir-pikir ternyata orang yang sholatnya seperti saya, yang tidak khusyuk itu pahalanya lebih besar daripada yang khusyuk. Loh, kok bisa Pak? Iya. Karena yang khusyuk rasa ngebal, wajar saja. Saya ke masjid itu melalui apa? Melalui jihadun nafsi. Melalui jihad melawan hawa nafsu. Oh begitu. Yang dilihat oleh masyarakat itu kan bukan hati saya. Yang dilihat oleh masyarakat itu kan tongkrongan saya itu ada di masjid. Begitu. Sholat ini nang TV urusannya Gusti Allah itu sing aku pangelan. Tak salah ke Gusti Allah gitu. Artinya orang itu yang menunggu. Jadi yang dilihat adalah tongkrongan saya itu di masjid untuk memberi contoh anak saya, lingkungan saya, masyarakat saya. Orang-orang mencontoh saya. Sholatnya itu ganjaran sedikit, tapi mencontohnya itu ganjaran roh buat saya. Jadi silakanlah Bapak Ibu dan para ustadz ustadzah ini ke masjid. Orang ikhlas, orang apa-apa. Khusus orang ikhlas diri. Ya, ikhlas itu perlu dididik. Ya. Nomor 7, indikator ketiga adalah semakin bergeloranya semangat mempelajari Al-Quran dan dinul Islam. Ya, sebagai pedoman hidup. Dan itu
termasuk mengajarkannya, ya, mengajarkan Al-Quran. Itu ternyata ada hadis mandala ala khairin walahu ajrun mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan jalan kebajikan, orang itu akan mendapatkan pahala ditambah orang-orang yang mengerjakannya. Saya pikir ya dengan hadis ini, mulang tak cilik-cilik, kalau mulang wong tua gajarnya endi. Nah, ayo mulang tak cilik-cilik, mulang wong tua, kalau wong tua umurnya 3 tahun, urus sama baca Quran, tak mulang. Maka setiap dia baca Quran, saya dapat pahala. Tapi kan masa berlakunya pendek. Paling 5 tahun mati. Dan cilik-cilik itu diulang ya. Pinter baca Quran, setiap dia baca Al-Quran, ustadznya dapat pahala. Dan masa berlakunya panjang, orang mati-mati. Tadi ini dibobak-bobak tak belakang sepur dari bahasanya, asal iso tangi orang bakal mati. Ya kan? Ya mesti itu begitu. Jadi kalau ada orang tua bawa cucunya, kalau diulang apa wong loro, sing diulang dhisik sing ilih. Wong tua ora waktu. Begitu ya. Maka anak-anak ini perlu nih ya, ladang pahala buat kita dalam mengajar anak-anak. Ya, mengajar anak-anak itu ladang pahala yang luar biasa. Maka mengajar TKA dan TPA ini bagus sekali. Ya. Pak Mujiono ini pahalanya besar sekali. Ngurusi TPA Sleman sudah 3 periode, iya kan? Nanti orang mikir kayak awake dhewe. Santrinya itu se-Sleman itu ada 10 jutaan. Mestinya kalau ditambah 1 anaknya Pak Mujiono sendiri jadi 10 juta 1 mestinya. Ya, ini pas nih 10 jutaan. Ya, berapa santri yang menjadi soleh berkat didikan dari Pak Mujiono dan kawan-kawan. Bahkan Imam Al-Ghazali itu mendikatakan anak soleh itu bermanfaat untuk 3 orang. 1 untuk anak yang bersangkutan, 2 untuk orang tuanya, 3 untuk para ustadz-ustadzahnya katanya. Itu menurut Pak Imam Al-Ghazali. Tapi kalau menurut Mangun Budianto tidak seperti itu. Anak soleh itu bermanfaat untuk 2 orang saja. 1 untuk anak yang bersangkutan, 2 untuk para ustadz-ustadzahnya. Kalau orang tuanya Pak, orang tua baru menjadi bagian anak soleh kalau dia ikut mendidiknya. Dalilnya ada nggak Pak? Dalil kalau boleh nih. Kalau ada wanita diperkosa seorang laki-laki, berdosa nggak wanitanya? Tidak, kecuali kalau minta. Setelah diperkosa, hamil, lahir anaknya berdosa nggak? Tidak, anaknya dididik baik-baik oleh ibunya menjadi anak soleh. Sekarang pertanyaan saya, laki-laki yang memperkosa dapat pahala nggak? Ayo, berani ngomong, dapat. Saya suruh orang memperkosa sampean, biar dapat pahala. Ya kan? Berarti apa yang saya katakan betul. Paling tidak menurut akal saya. Nah begitu ya. Jadi anak soleh itu menjadi bagian dari para ustadz dan ustadzah. Semakin banyak anak solehnya yang kita didik, semakin besar pahalanya. Saya hanya punya anak 4. Kalau hari dari anak kandung saya sendiri. Istri saya ajak punya anak lagi, sudah angkat tangan. Padahal saya masih siap. Begitu. Tapi anak istri saya juga angkat tangan. Sehingga kita harus banyak punya anak soleh dari anak-anak orang lain. Begitu ya. Ini pas jamnya. Dan yang ketiga tadi sudah. Kalau yang keempat, yang paling tidak dibaca judulnya halaman 4, indikator keempat adalah dibuktikannya semakin bermanfaatnya diri kita untuk orang lain. Nafiun li ghairihi. Ya. Halaman 5 nomor 9.
Indikator kelima adalah tumbuhnya semangat menuntut iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Lalu halaman 6, ya biar cepat ya. Oh 7. Itu saya kutip ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 9, wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah orang-orang itu harus khawatir sepeninggalnya nanti meninggalkan generasi yang lemah. Jadi generasi kita harus lebih kuat dari kita ya. Yang paling akhir halaman 8, nomor 11, indikator terakhir adalah semakin kokohnya persatuan dan kesatuan di antara kita ya. Negara Indonesia itu negara yang luar biasa gitu. NKRI, bahasanya beda-beda, luar biasa, sukunya beda-beda juga, tapi alhamdulillah bisa disatukan di bawah nilai-nilai Pancasila. Maka saya sangat kagum ya kepada yang bisa merumuskan Pancasila itu. Yang penting bagaimana kita bisa mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini peran ustadz-ustadzah luar biasa untuk menegakkan Pancasila di bumi Indonesia. NKRI, harga apa biasanya? Disebut harga mati. Ya, di Islam itu ada istilah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam. Ada juga ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama umat warga negara. Dan yang ketiga ukhuwah insaniyah, persamaan sesama umat manusia. Dari itulah di bulan Syawal ini kita berharap bisa meningkat semua itu. 7 indikator ini bisa meningkat, jangan dikurangi, ditambah boleh. Marilah kita berikrar gitu. Kalau di sana ada 1000 ustadz gitu ya, 1000 ustadz Al-Quran, sayalah orang yang ke-1000. Kalau di sana ada 100 ustadz Al-Quran, sayalah orang yang ke-100. Dan kalau di sana ada 10 ustadz Al-Quran, sayalah orang yang ke-10. Dan kalau di sana hanya ada 1 ustadz Al-Quran, pasti itulah saya. Begitu doa kita ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.